Iya, situ kali sih. Dua-dua ni mahal, dua-dua ni mahal. Satu 15, dua-dua ni mahal. Bismillah. Rupiah 200.000. Coklat halal ya ma. Coklat. Halal ya ma. Ayo. Berapa itu bungkus? Berapa itu bungkus? Halal ya ma. 50.000. Satu 50.000, dua 100.000. Halal ya, dua 100.000. Halal ya apa? Sama-sama jemaah ya. Coklat. Asli apa? Asli ya ma. Asli. Coklat. 50.000. Ayo. Dua lagi. Nah. Halal ya ma. Coklat 50.000. Nah, mahal. Ya dua. Berapa? 50.000 satu. Satu 50.000. Satu 100.000. Itu. Ya kawan. Mas ini ada baru. Ini baru. Ya. Ini aku nunggu di mana? Agak ke sini kali. Ini agak munduran. Bus berapa, Bu? Bus berapa? Bus 3. Oh, bus 3. Iya, Kak.
Baik ya teman. Mana kawan-kawannya? Hah? Entah lah, ini nyari-nyari yuk. Kita kan kumpul di sini nanti, tunggu aja di sini. Hah? Kita kumpul sini nanti, tunggu aja sini. Nah, apa tuh? Video. Hah? Kirim ke aku. Ya, kirim ke KP. Iya. Saya tambahkan ya. Ya, buru-buru ke kampung, Pak. Satu kan? Iya. Iya. Sudah ditunggu. Semua di bis sudah naik bis. Udah naik bis? Hah? Ya, udah. Udah, masih ada tuh. Ada kawannya dah. Nah, saya mau moto aja. Pas Mayer. Nah, Pak kan ke tempat wudhu jadi jalannya mengeliling Bondewe nya. Saya kira tadi Mas Roy sudah jadi pegawai pula di Masjid Kubani kan? Ya, kita segera berangkat. Sepertinya sudah kumpul semua. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24.
Pas. Ya, alhamdulillah. Ada rombongan awak tadi kan, ada rombongan mana? Tunggu sini ya, itu ibu nanti lagi. Udah cukup semua, ini Mas Roji udah pulang dia. Udah, Mas Roji udah cukup lah. Kursi udah penuh semua nih. Ini foto tadi. Itu ngamani siapa tuh? Oh, Semoga sholat 2 rakaat kita tadi diterima oleh Allah Taala. Amin. Sehingga menjadi sebuah ibadah yang keutamaannya adalah mendapatkan pahala, bagikan pahala Allah. Dari Saya lupa nanti Mas Roji 30 menit makanya yang kita targetkan, saya sering lupa maka saya taruh dalam ini aja. 55 menit. Alhamdulillah. Nah, ya memang dimaklumi sangat padat. Ya, semoga tidak ada yang terlambat karena belanja. Semoga tidak ada yang terlambat karena tergoda kiri dan kanan. Soal yang belanja pasti ada, saya nampak tadi yang belanja itu nampak. Tapi semoga ya, yang belanja tadi yang saya nampak tadi tak terlambat, itu yang hebatnya. Belanja dapat, tidak terlambat. Mantap motonya, belanja dapat tapi tidak terlambat. Baik Bapak dan Ibu, itulah dia Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali berdiri di dalam sejarah Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita hijrah dari Mekah menuju Madinah itu 14 hari baru sampai. Ya, biasanya hanya 10 hari. Biasanya hanya 10 hari perjalanan biasa. Namun ketika Nabi kita hijrah 14 hari baru sampai. Ada yang tahu apa penyebabnya kira-kira baru sampai 14 hari? Ada yang bisa menjawab? Ya. Karena tidak melewati jalan yang biasa ditempuh orang. Disebabkan Nabi sedang dicari oleh orang Quraisy untuk dibunuh. Oleh karena itu harus melewati jalan-jalan yang tidak lazim. Karenanya Nabi dan Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan. Yang mengerti jalur padang pasir. Ya. Jadi Nabi hijrah bertiga. Ia dan Abu Bakar Sallallahu Alaihi Wasallam dan radhiyallahu anhu, dan satu penunjuk jalan. Kenapa harus pakai penunjuk jalan? Karena akan melewati jalan yang tidak biasa ditempuh. Oleh karena itu menjadi lama perjalanannya. Ya. Begitu sampai di kawasan Quba, kawasan yang tadi kita sholat, sudah banyak kaum muslimin di sana. Dan ini belum Madinah. Madinah kawasan masjid. Ada sekitar 6 kilo dari tempat ini, masjid ini ke Masjid Nabawi. Nabi stay dulu atau mukim dulu bersama penduduk Quba. Ada yang para ahli sejarah mengatakan 14 hari, ada yang mengatakan 18 hari. Intinya sekitar 2 pekan Rasul kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam menetap di perkampungan Quba. Dan selama 2 pekan itu Rasulullah SAW mendirikan masjid bersama warga kampung Quba. Jadi Rasul belum masuk kota Madinah. Rasul masih berada di sebuah kampung berjarak 6 kilo dari kota Madinah. Dan bersama warga Quba Rasul mendirikan masjid. Tentu masjid yang didirikan itu tidak seperti yang sekarang. Lebih kepada seperti dinding sebelah kanan Bapak dan Ibu. Nah, seperti itu saja, dipagari sekeliling, dibuatkan pintunya, dan dijadikan tempat sholat. Tentu
Kalau untuk pembangunan seperti ini bisa selama 12 hari. Maka berdirilah Masjid Quba, masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi kita tercinta SAW setibanya beliau di Kampung Quba, belum tiba di Madinah. Ya. Setelah 2 pekan di Kampung Quba, baru kemudian Rasul bergerak ke Madinah. Dan Madinah kota yang tidak lebih besar dari masjid kita, Masjid Nabawi sekarang. Ya, kampung, tidak bisa dikatakan kota, kampung. Kampung yang tidak lebih besar dari Masjid Nabawi sekarang. Dan sudah ditunggu oleh warga-warga yang berada di kampung Madinah. Dulu Madinah itu sebelum didatangi Nabi, itu namanya Yathrib, kampung Yathrib. Namun begitu Nabi SAW datang, beliau merubah nama itu. Karena Yathrib secara bahasa tidak memiliki arti yang bagus. Yathrib secara bahasa artinya mencela. Artinya mencela. Oleh karena itu, karena memiliki makna yang tidak bagus, maka Nabi merubah namanya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, begitu sampai di kampung Madinah, di kota Madinah katakanlah begitu, para sahabat sudah pada menunggu, para Ansor sudah menunggu, dan rata-rata mereka ingin menjamu Rasul di rumahnya, ingin menjamu Rasul kita tercinta SAW di rumahnya, menjadi tamu kehormatan yang luar biasa. Dan Nabi mengetahui itu. Banyak para Ansor yang ingin sekali Rasul SAW menjadi tamu kehormatan di rumah mereka. Akan tetapi Rasulullah SAW melarang kaum Ansor untuk menggiring unta, memegang tali kekangnya dan mengarahkan perjalanan unta itu. Nabi SAW mengatakan kepada Ansor, kaum Ansor, da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan unta itu, biarkan. Jangan dipegang tali kekangnya atau dituntun perjalanannya, biarkan saja dia. Fa innaha ma'murah, karena dia sudah diperintahkan. Karena dia sudah diperintahkan. Maksud sudah diperintahkan adalah unta itu sudah diperintahkan oleh Allah, kamu duduknya di sini. Dia sudah tahu tempat dia harus duduk di mana. Ketika dia duduk, rumah yang di depannya unta itu duduk, itulah rumah yang dipilih Allah untuk Rasulnya tercinta SAW menjadi tamu kehormatan di rumah itu. Maka para Ansor kemudian membiarkan unta itu berjalan tanpa ada yang mengiring arah tujuannya, dan unta itu kemudian duduk di depan sebuah rumah 2 lantai milik seorang sahabat yang dikenal dengan nama, ada yang tahu? Ada yang tahu? Rumah siapa? Rumah yang disinggahi Nabi SAW pertama kali dan menjadi tempat berdomisili Nabi SAW pertama kali sampai di kota Madinah sebelum beliau membangun rumah sendiri untuk beliau dan keluarganya. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari, rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, kalau kita membaca buku-buku sejarah, maka nama Abu Ayyub Al-Ansari apabila disebut, orang langsung ingat, oh, rumah yang pertama kali didatangi Nabi SAW dan Nabi menginap di rumah beliau. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari ada 2 lantai. Abu Ayyub mempersilahkan Nabi untuk nginap di lantai atas, karena beliau tidak merasa tidak nyaman kalau Rasul di bawah, kemudian beliau dan keluarganya di atas. Maka Abu Ayyub mempersilahkan Nabi untuk tidur dan menginap di lantai atas. Namun Nabi SAW tidak mau, dan Nabi mengatakan, engkau dan keluargamu yang di atas, saya di bawah. Dan Nabi mengucapkan sebuah alasan yang membuat Abu Ayyub tidak bisa menolak. Kata Nabi SAW, saya akan banyak kedatangan tamu, akan banyak orang yang datang bertemu dengan saya, tapi kalau saya di atas, itu kan mengganggu engkau dan keluargamu. Biarkan saya di bawah sehingga lalu lalang tamu menjadi leluasa, dan engkau dan keluarga engkau tidak terganggu dengan adanya tamu yang datang dan pergi. Pasti, karena Nabi SAW pasti didatangi oleh
para sahabat Ansor ataupun Muhajirin yang sudah lebih dahulu sampai di kota Madinah. Apa Ibu dimuliakan Allah? Persis di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari itu ada kebun kurma yang sudah tua-tua, mirip kebun sawit yang sudah 30 tahun atau lebih, sehingga tidak ada lagi buahnya, tidak produktif. Dan di dalamnya ada bangunan-bangunan tua, bahkan di dalamnya ada beberapa kuburan. Nabi SAW bertanya, kebun siapa ini? Yang di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Disebutkan oleh para Ansar, milik dua orang yang bernama Sahal dan Suhail. Kata Nabi SAW, panggilkan mereka. Dipanggillah Sahal dan Suhail. Lalu Nabi SAW mengatakan, saya berniat untuk membangun masjid dan berniat untuk membeli kebun dari kalian untuk membangun masjid di posisi itu. Subhanallah. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Pertama kali sampai di Kuba, bangun masjid. Pertama kali sampai ke Madinah, rumah belum ada, masih numpang-numpang, yang diberikan Rasul apa? Masjid. Ini pertanda apa? Pertanda bahwa masjidlah poros kegiatan umat Islam dan masjidlah sumber kekuatan umat Islam. Oleh karena itu, kaum yang peduli dengan pembangunan masjid dan kaum yang peduli dengan memakmurkan masjid, mereka adalah orang-orang yang mengikuti terap langkah Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rasul belum membuat planning untuk rumah. Yang beliau planningkan pertama kali adalah masjid, karena memang kekuatan umat Islam itu ada di masjid. Kalau ingin tahu kekuatan umat Islam, lihat masjidnya. Apakah dimakmurkan dari dua sisi, pembangunan dan memakmurkan kegiatan yang ada di dalamnya dengan sholat 5 waktu, kajian demi kajian. Di negeri kita banyak masjid, Masya Allah, Tabarakallah. Namun ketika melihat saf yang ada sholat, terutama sholat subuh, ada berapa saf? Paling 3 saf. Safrudin, Safrizal, dan Safrina. 3 saf tinggal lagi di dalamnya. Tak kemana yang lainnya. Tidak jarang di masjid kita, di daerah kita ada masjid zuhur dan asar tutup kunci. Kenapa? Tidak ada yang sholat. Padahal di sekelilingnya banyak rumah. Kalau itu terjadi dan kita saksikan, itu pertanda kelemahan umat Islam yang tidak memakmurkan masjidnya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, walau qad ra'aituna yuhada bainar rajulaini hatta yufada fi shaf. Sungguh kami melihat manusia-manusia di zaman kami yang sakit dibopong oleh 2 orang supaya dibawa ke masjid. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Sungguh kami melihat di tengah-tengah kami tak ada yang absen sholat berjamaah kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Saya tidak berani mengatakan yang tidak hadir sholat wajib berjamaah di masjid orang munafik, nggak berani mengatakan. Namun ini adalah apa yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud di zaman beliau bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana makmurnya masjid di zaman Nabi. Seluruh sahabat laki-laki sholatnya di mana? Di masjid. Kecuali ada uzur. Yang tak ada uzur tidak sholat ke masjid di zaman Nabi, kata Abdullah bin Mas'ud, di zaman beliau, di zaman mereka para sahabat, itu hanya orang munafik yang dimaklumi dan diketahui kemunafikannya. Dan itu tentu tidak bisa diperlakukan hukumnya seperti sekarang ini. Itu kondisi di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, begitu makmurnya masjid di zaman Rasul kita Sallallahu Alaihi. Apa ini menekan Allah, lalu kemudian
Sahal bin Suhail mengatakan kalau untuk membangun masjid maka saya hibahkan, saya infakkan harta ini untuk Allah, kebun ini. Rasul tahu Sahal dan Suhail tidak punya harta kecuali kebun itu pun warisan dari ayahnya. Rasul tidak mau. Rasul tidak mau sekedar diinfakkan saja. Kata Rasulullah SAW, kami ingin membelinya. Sabit taman, sebutkan harga yang kau minta untuk kebunmu ini. Maka karena Nabi tidak mau dan Nabi maunya beli, akhirnya disepakati harga dan Rasul dan para sahabat mengumpulkan harta untuk pembebasan lahan. Setelah itu mulai pembangunan masjid. Sama dengan Masjid Quba tadi, pembangunan Masjid Nabawi hanya dinding-dindingnya saja, kemudian dibuatkan pintu-pintunya, ya. Namun di bahagian sepertiga di bahagian depan itu dibuatkan atap dari pelepah-pelepah kurma. Kalau kita masih punya gambaran tentang rumah-rumah kita kampung yang lama, itu atapnya dari apa? Rumbia, persis seperti itu. Ya, batang-batang kurma yang tadi ditebang dijadikan tiang-tiang, kemudian di bagian atasnya ditutup dengan pelepah-pelepah kurma yang dijalin bagaikan atap-atap di kampung-kampung kita yang lama. Mungkin sampai sekarang masih ada ya rumah-rumah tua dengan atap seperti itu ya. Namun sepertiga bagian depannya saja, 2/3 bagian belakang terbuka, ya. Dan mulailah Nabi SAW melakukan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Besarnya Masjid Nabawi itu lebih kurang 45 kali 45 meter. Besar yang dibuat 45 kali lebih kurang ya. Kita coba menakar dari batas-batas masjid asli Nabi yang ada tanda-tandanya di Masjid Nabawi, itu lebih kurang besarnya lebih kurang 45 kali 45. Namun bagian sepertiga bagian depannya itu ada tiang-tiang dan ada atapnya dari pelepah-pelepah kurma. Baru setelah itu Rasul membangun rumah di arah barat daripada di arah timur daripada masjid. Di arah timur karena masjid Nabawi sekarang menghadap ke selatan. Rasul membangun di arah kiri ya, di arah timur. Di arah timur masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam membangun rumah, dan mulailah beliau memakmurkan masjid bersama para sahabat dan memulai kekuatan umat Islam dari Masjid Nabawi. Apa ibu dibilang Allah Taala, itulah dia Masjid Quba, ya. Dan sudah selesai perjalanan kita ke Masjid Quba. Satu dari kegiatan city tour yang bernuansa ibadah telah kita lewati. Kemudian sekarang kita bergerak menuju ke kurma. Dalam schedule kita adakan tausiah di dalamnya. Semoga Allah lancarkan perjalanan bus yang lain, karena memang agak kredit. Saya melihat tadi luar biasa kredit. Semoga bus-bus yang lain juga jemaahnya bisa cepat masuk ke bus dan bergerak ke kebun kurma. Baik, sesampainya di kebun kurma, Bapak dan Ibu dipersilahkan turun dan dipersilahkan mengambil acara bebas sebentar sebelum datang bus-bus yang lainnya. Kalau sudah banyak yang datang, baru kita adakan kajian sepanjang yang Allah mudahkan. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Sebentar lagi kita akan sampai di kebun kurma tersebut. Kebun kurma tempat kemarin. Tahu saya. Masa bangunan orangnya ya luar biasa. Royal Hotel. Yang kaya tambah kaya, yang miskin menyewa ya. Yang miskin ini nyewa 250 ya. Tapi apa yang miskinan? Nah, itu cuma miskin nggak punya rumah aja ya kan? Nyewa sanggup setahun 250 juta.
Kita ada 50 juta, dah bisa bikin rumah, beli mobil, ya kan? Pola ekonomi orang ini kan jauh pula beda dengan kita, Mas Roji. Hah? Ekonomi orang ini kan jauh juga beda dengan kita. Iya. Kalau kita nyewa rumah sebanyak itu nggak bisa kita nyewa rumah kan? Iya. Bangunannya tinggi-tinggi, tapi orangnya nggak ramai ya, Mas Roji, Mas? Petak-petak bangunannya kan? Biasanya kayak rumah-rumah kampung lah. Orang ke Malaya udah busuk. Ini kalau yang di depannya ada kalimat la ilaha illallah, berarti orangnya senang gitu ya. Ya udah. So. Kalau di Indonesia bukit kayak gitu, pohonnya ya bisa besar. Ini bukit botak nih kan. Tapi kalau hujan lebat apa nggak longsor ya? Karena situasi tanahnya nggak seperti rumah kita, Mas Roji. Oh, betapa banyaknya. Tapi orang-orangnya nggak ramai. Nggak nampak orang ramainya. Iya. Alhamdulillah.
setengah jam dari Kuba tadi. Ada buaya ini kayak mana balik ke rumah ke Roji? Oh, Negrek. kormanya lagi trek guys. Ya, nggak ada buahnya. Nengok kebunnya nggak ada pula tuh. Kebun di rumah. Kalau yang kemarin kan? Yang tadi malam-malam juga kan? Bagian ancak-ancak. Oh iya banyak juga bus ini. Banyak kurma. Ancak-ancak kayaknya guys. Mantap juga yang punya ladang ini kan? Ini yang rumah-rumah itu yang kemarin-kemarin itu lah ya. Baru apa ya? Karena ada. Keluarnya bapak. Untuk makan di dalam. Hah? Nyimpan makanan untuk dibawa ke dalam sih. Sambil mendengarkan kajian, makan kerupuk. Jokowi. Jokowi. Anies. Baswedan ya itu aja dua. Baswedan, Jokowi. Pak Abdul Karim. Mana Pak Abdul Karim? Pak Abdul Karim di mana Abdul Karim? Wedi. Snacknya tinggal. Snacknya tinggal. Dibawalah nanti kalau makan. Enggak lah. Kita kan mau jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Di Bulak Korma. Silahkan turun Bapak Ibu. Yang mau membawa makanan silakan. Iya. Tinggal. Mana Pak Abdul Karim? Tinggalkan snacknya. Dorong mobil. Foto ini masuk haji. Hah? Foto video nih. Jalan-jalan ke kebun kurma guys. Kurmanya lagi trek nih.
Boleh mama. Saya harus korupsi. Gani.